Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Ade Sunarta, CGP Angkatan ke-9, SDN 3 Kesik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1 pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, dan elaborasi, saya membuat kesimpulan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus menghamba pada anak. Pengertian menghamba pada anak maksudnya, dalam melakukan proses pembelajaran, guru harus melibatkan siswa pada saat proses belajar, termasuk dalam mengambil kesepakatan dan komitmen. Pada awalnya, saya beranggapan bahwa murid itu akan mampu mengikuti semua aturan yang saya buat. Ternyata pandangan itu pada proses keputusannya tidak melibatkan siswa. Setelah saya merefleksi dan dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dari modul ini, setelah saya mempelajari modul 1.1 pada fase ruang kolaborasi, 2 refleksi terbimbing, 3 demonstrasi konseptual, 4 elaborasi, ternyata yang saya lakukan selama ini masih ada konsep yang tidak sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada murid. Contoh keputusan yang saya buat yaitu tata tertib kelas. Tata tertib ini dibuat oleh saya tanpa melibatkan anak. Kemudian saya mengumumkan dengan cara dipampang di ruang kelas sebagai aturan kelas guna mewujudkan ketertiban saat pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1 tentang 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, disertai penguatan kolaborasi, refleksi terbimbing, dan elaborasi, ternyata cara yang saya lakukan dalam menyusun tata tertib kelas perlu diperbaiki, yaitu dengan cara melibatkan siswa dalam membuat tata tertib kelas menjadi komitmen bersama. Jadi saat mengambil komitmen, siswa harus dilibatkan. Tindakan ini mengajarkan perilaku kepada siswa agar jika siswa tanpa sengaja melakukan kesalahan, mereka akan lebih refleks dan akan lebih menyadari karena aturannya semuanya sudah tahu. Dengan adanya perbaikan dalam membuat tata tertib kelas melibatkan siswa, diharapkan siswa lebih mudah dan lebih bertanggung jawab saat melaksanakan aturan sehingga ketertiban kelas terwujud dengan baik. Proses yang saya lakukan tadi itu termasuk proses menggambarkan pemikiran konsep pembelajaran yang sesuai dengan Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, membimbing, dan mendorong, juga menghamba pada anak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia.